tidak harus kaya, dan tidak harus kita menjadi orang miskin. Tetapi untuk menjadi orang yang cukup atau menjadi manusia yang sempurna, mestilah memiliki iman yang kuat, kuat banting dalam masalah cobaan. Ini yang harus kita tanamkan. Kemudian salawat serta salam tidak lupa-lupanya kita kirimkan kepada arwah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu, sebelum kita memulai, marilah kita tanamkan dalam hati niat kita agar semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencucuri rahmat dan kasih sayangnya kepada kita. Karena niat ini penting. Sebelum kita memulai, niat itu penting. Karena Allah itu mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Tak boleh hitam putih bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi kita harus sungguh-sungguh hati kita itu. Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, kita lanjut kepada kajian kita tentang perkataan seorang wali Allah, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Dalam hal ini beliau mengatakan min alamatin najhi fin nihayatir ruju' ila Allah fil bidayat. Artinya adalah tanda-tanda manusia akan lulus, yang artinya adalah ketika manusia itu diberi cobaan, kemudian mereka sanggup untuk bersabar, sanggup mereka untuk senantiasa berbaik sangka kepada Allah, maka mereka akan kembali kepada Allah di tahap pemulaan. Maka dalam hal ini memang sesuai yang dikatakan oleh Umar bin Khattab. Beliau mengatakan bahwasanya manusia di pada awalnya mereka menuntut ilmu. Yang pertama sekali adalah timbul rasa keingintahuan tentang ilmu. Dari mereka yang mereka tahu tentang ilmu, sehingga mereka merasakan tawadu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini menjelaskan bahwasanya tanda-tanda orang-orang yang berhasil, mereka senantiasa kembali kepada permulaan, yaitu ketika mereka pada awalnya mereka menuntut ilmu dan mereka mengetahui akan ilmu, timbul rasa tawadu, rendah hati. Kemudian yang kedua, setelah mereka berhasil untuk tawadu, kemudian mereka mengetahui bahwasanya ilmu itu bukanlah untuk dipamer-pamerkan, sehingga mereka menganggap bahwasanya ilmu ini sangat mulia. Timbullah dalam hati mereka bahwasanya saya lebih hina daripada ilmu tersebut. Itu yang kedua.
Kemudian seandainya mereka berhasil pada tahap yang kedua menuju tahap yang ketiga, mereka merasa tidak mempunyai ilmu sama sekali. Maksudnya, ketika mereka mengetahui hakikat ilmu, maka disitulah mereka merasakan kerdil. Saya tak punya apa-apa pada hakikatnya, karena ilmu ini hanya milik Allah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, manusia itu tidak akan sampai kepada hakikat kehambaannya kepada Allah selama mereka masih diperbudak oleh selain Allah. Jadi tahap untuk menjadi manusia yang sempurna harus kita tunduk patuh terhadap apa yang dikatakan Allah. Contoh, misalnya bapak-bapak dan ibu-ibu senantiasa merasakan bahawasanya saya selalu mengikuti nafsu dan syahwat. Apabila bapak dan ibu masih mengikuti nafsu dan syahwat, berarti sangat sulit bapak dan ibu untuk menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Itu sebenar hakikat yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah. Karena tahap manusia ini bapak-bapak dan ibu-ibu, mereka itu sebenarnya tidak punya apa-apa. Karena itulah ketika kita belajar, awalnya timbul rasa keingin tahu, merasa kaya. Ilmu ini sangatlah besar faedahnya. Tiba-tiba dia merasa tawadu. Kemudian setelah itu mereka merasakan ilmu ini bukanlah untuk dipamerkan. Kemudian yang selanjutnya mereka merasakan ilmu ini sebenarnya adalah ilmu yang sangat mulia. Saya tak mempunyai apa-apa. Sebenarnya apa yang saya miliki hanya milik Allah. Itulah permulaan yang dikatakan oleh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari. Jadi Al-Imamul Junaid Al-Baghdadi seorang wali Allah, beliau seorang ahli tasawuf dan beliau termasuk dari kalangan tasawuf yang betul-betul menjelaskan hakikat tasawuf. Beliau menjelaskan bahawasanya manusia atau kita tidak akan bisa menggapai Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya kita masih mengikuti ego dan nafsu kita. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita perhatikan dalam hidup ini yang paling berat itu nafsu dan syahwat. Tak ada yang lain. Kalau kita hanya untuk berperang, musuh itu nampak. Tetapi kalau seandainya kita berperang, nampak musuh itu tak nampak. Yang takutnya musuh itu yang mempengaruhi kita. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, apa kata Al-Imamul Junaid Al-Baghdadi? Ada 3 hal yang membuat saya berhasil dalam hidup. Beliau mengatakan ada 3 hal. Yang pertama, Allahu nazirun ilayya. Allah itu melihat saya. Yang kedua, Allahu ma'i. Allah senantiasa bersama saya. Yang ketiga, Allahu syahidun alayya. Allah itu menyaksikan segala apa yang saya lakukan.
Memang sulit bapak-bapak dan ibu-ibu. Kadang-kadang yang paling sulit sekali adalah bagaimana kita membersihkan hati sehingga bisa merasakan keberadaan Allah. Jadi kalau kita kaji dalam masalah hati bapak-bapak dan ibu-ibu, maka dalam hal ini Al-Imam As-Sirri As-Saqati mengatakan kepada Imamul Junaid Al-Baghdadi, "Wahai Junaid Al-Baghdadi, aku nasihatkan engkau 3 hal. Yang pertama sekali adalah mintalah pertolongan kepada Allah, jangan minta kepada yang lain." Berat rasanya bapak-bapak dan ibu-ibu, karena tiap hari kita minta tolong juga pada orang lain. Sikit-sikit minta tolong Pak, sikit-sikit minta tolong Pak. Tapi yang paling sulit itu adalah hati kita. Kenapa? Hati ini ibaratnya kalau seandainya kita sudah terpaku meminta tolong kepada selain Allah, maka ini yang akan membuat kita menjadi menderita. Menderita bapak-bapak dan ibu-ibu. Maka dalam hal ini Al-Imamul Junaid Al-Baghdadi mengatakan bahwasanya menyebabkan akal manusia itu rusak. Akal kita ini rusak bapak-bapak dan ibu-ibu, disebabkan kita senantiasa mengikuti syahwat dan hawa nafsu. Kalau seandainya syahwat ini menguasai kita, otak ini tak berfungsi lagi. Tak berfikir lagi. Yang ada apa? Keinginan untuk melakukan sesuatu sesuai dengan gambaran syahwat dan hawa nafsu. Maka itulah kalau kita melihat dalam firman Allah mengatakan, lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka mempunyai mata tak melihat. Mereka mempunyai telinga tak mendengar. Mereka memiliki hati sama sekali tak mendalami. Kenapa? Mereka mengikuti syahwat tadi. Akal sudah tidak berguna lagi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita perhatikan kenapa hidayah ini sangat sulit masuk ke dalam hati. Karena syahwat dan hawa nafsu sudah menguasai otak. Itu kalau kita kaji masalah hati. Kemudian yang selanjutnya, penyebab manusia itu menderita. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu harus kita pahami. Kita ini menderita sebenarnya adalah kita lebih mencintai dunia yang kita lihat daripada mencintai Allah yang tak nampak. Bayangkanlah bapak-bapak dan ibu-ibu. Mata yang kita lihat saat sekarang ini kadang-kadang bisa terkecoh kita. Tetapi yang paling sulit sekali adalah mencintai Allah yang tidak nampak. Dia ada tapi tak nampak. Terus bagaimana caranya supaya kita merasakan? Mata hati yang harus kita bersihkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Untuk merasakan keberadaan Allah, hati harus dibersihkan. Karena itulah Al-Imamul Junaid Al-Baghdadi mengatakan, kalau seandainya jiwa manusia tidak dibersihkan sebelum dia berbuat, maka sangat sulit bagi mereka untuk berbuat sesuatu karena Allah. Ini yang paling susah bapak-bapak dan ibu-ibu. Hati kalau sudah berkarat, dia tidak dibersihkan, maka ketika kita berbuat, tak teringat lagi karena Allah lagi. Yang teringat oleh dia adalah nafsu, ambisi. Karena itulah kalau kita melihat, kenapa orang sekarang ini kadang-kadang diberi nikmat, terkadang sulit untuk bersyukur. Disebabkan
mereka tidak membersihkan hati dan mereka senantiasa mengikuti syahwat dan hawa nafsunya. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita kembali kepada nasihat Imam Sirri As-Saqati kepada Imamul Junaid, yang pertama tadi adalah jangan kau meminta tolong kecuali kepada Allah. Yang kedua, jangan kau berharap kepada orang lain kecuali kepada Allah. Betul. Penderitaan manusia itu kerana mereka lebih mencintai dunia, berharap kepada dunia. Mereka lupa berharap kepada Allah. Makanya kajian Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari yang sebelumnya beliau mengatakan, kalau kau cari sesuatu yang ada di dunia ini dengan jerih payahmu, usahamu, maka sulit bagimu untuk menggapainya. Tetapi kalau engkau ingin mencari yang ada di dunia ini melalui Allah Subhanahu wa taala, maka mudah bagimu untuk menggapainya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kaitannya sangat dalam. Artinya apa? Kita ini sebenarnya ingin dipermudah, minta kepada Allah melalui hati. Hati itu harus bersih. Jangan hati itu belang-belang. Masuk belang-belang ini apa bapak-bapak dan ibu-ibu kan? Masuk masjid taat, pas di luar minum khamar. Apa pula maksudnya itu? Tak boleh seperti itu. Jadi hati ini haruslah satu, lurus. Sebagaimana yang dikatakan seorang wali Allah, Al-Imam Abil Hasan As-Sazuli. Luruskanlah imanmu, luruskanlah tawakalmu, luruskanlah penghambaanmu kepada Allah, dan mintalah pertolongan kepada Allah dalam melaksanakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Jadi orang yang berhasil itu bapak-bapak dan ibu-ibu bukan kerana usaha mereka sendiri, tetapi orang yang berhasil mereka senantiasa tawadu, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, nasihat Sirri As-Saqati kepada Imamul Junaid. Yang ketiga, jangan kau tahan sesuatu yang ingin kau berikan kepada orang lain. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kunci keberhasilan itu sebenarnya terletak kepada kepemurahan. Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwasanya sedekah ini bisa mengangkat bala, mengangkat musibah. Bapak-bapak dan ibu-ibu ketika dalam kesusahan teringat sabda Nabi, saya ingin kalilah musibah ini terangkat. Bersedekah sedikit saja, cuba dengan izin Allah, dengan niat kerana Allah, sedikit musibah itu akan terangkat. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, makanya keberhasilan manusia itu tergantung kepada hati mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini sebenarnya bapak-bapak dan ibu-ibu tak punya apa-apa. Tak punya apa-apa sebenarnya. Kenapa saya bilang kita tak punya apa-apa bapak-bapak dan ibu-ibu? Kalaulah manusia ini dibilang mereka punya segalanya, kenapa harus mati? Kenapa besok kadang-kadang kaya, kadang-kadang miskin? Itu berarti kita tak punya apa-apa. Itu hanya titipan. Kadang-kadang bisa diambil sekarang, kadang-kadang bisa diambil besok, kadang-kadang bisa diambil seminggu yang akan datang. Itu yang saya maksudkan, kita tak punya apa-apa pun. Semua yang kita miliki hanyalah milik Allah. Makanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan, jiwa manusia, ruh manusia, tangan manusia, kaki manusia diciptakan oleh Allah hanya untuk Allah.
tak boleh yang lain. Itulah hukum Allah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kita berbuat sesuatu kepada selain Allah, celaka. Celaka. Kenapa bisa celaka? Karena iblis dan setanlah yang menyebabkan manusia lupa untuk mengingat Allah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kita tak boleh melanggar hukum Allah. Karena apa saja yang dikatakan Allah harus kita patuh. Tujuannya adalah supaya kita tidak diganggu oleh jin dan juga dari bangsa syaitan. Musuh kita memang tak nampak, tetapi kalau sudah menguasai diri kita, dia bisa saja melakukan apa yang ia inginkan. Contohnya banyak, korupsi, mencuri, berzina. Padahal itu bukanlah perbuatan hati manusia. Karena dalam hal ini Al-Imamul Junaid Al-Baghdadi mengatakan, pada intinya hati manusia itu bersih, ruh manusia itu bersih. Intinya Bapak-bapak. Jadi hati manusia itu, kata Imamul Junaid Al-Baghdadi, bersih. Dia lebih mencintai Allah daripada dunia. Tiba-tiba datang nafsu masuk ke dalam hati. Kadang-kadang nafsu itu menguasai hati, menguasai ruh. Tiba-tiba ruh tadi berpaling dari Allah. Gara-gara apa? Nafsu dan syahwat menguasai hati dan ruh. Apa yang dilihat dan disukai syahwat, itulah yang menyebabkan ruh menyukai dunia dan tak menyukai Allah. Tetapi kalau nafsu ini sudah dipisahkan, sudah dididik, barulah dia menemukan Allah. Sadar dia, saya lupa ya Allah, Engkau menciptakanku pada awalnya, aku sangat cinta padamu ya Allah. Tiba-tiba nafsulah yang memalingkan wajahku ya Allah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, makanya di saat kita ini berpaling dari Allah, nafsu dan syahwatlah yang menguasai kita. Iblis dan setan tak sanggup menyesatkan manusia. Tak sanggup. Tak bisa dia menyesatkan. Tetapi iblis dan setan bisa menggoda. Menggoda dia pandai. Bagaimana cara iblis dan setan menggoda manusia? Melalui syahwat tadi, melalui nafsu tadi. Dibisikkannya melalui syahwat dan nafsu tadi, berzina. Tiba-tiba nafsu dan syahwat suka dengan berzina. Pergi dia berzina. Mencuri, dikata iblis. Pergi dia mencuri. Ini. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, "Fa ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah." Allah menyuruh kepada nafsu, kembalilah engkau kepada Tuhanmu. Tujuannya apa? Mendidik. Jadi nafsu kita ini bapak-bapak dan ibu-ibu harus kita didik sebelumnya. Makanya kadang-kadang yang paling susah bapak-bapak dan ibu-ibu kan rumah dekat tapi melangkahkan kaki ke masjid beratnya minta ampun. Seperti ada tontonnya di punggungnya itu. Aduh berat sekali. Tetapi kalau dah pergi ke warung nongkrong sana, mak nomor satu dia. Kenapa? Syahwatnya dan nafsunya menguasai otaknya, menguasai hatinya, dan ruhnya pun dikuasai oleh syahwat dan nafsu. Dan iblis punlah yang menjadi jubirnya, juru bicara. Jadi kalau di presiden kan ada jubir. Jadi jubir ini istilahnya yang membicarakan, membisik-bisikkan ke dalam nafsu syahwat tadi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu hati-hatilah. Jadi Imam Ibnu Athaillah itu menjelaskan orang yang betul-betul berhasil, mereka kembali kepada tahap mereka yang pertama. Apa itu?
ruh tadi mereka mencintai Allah. Karena ruh pada awalnya mencintai Allah. Tak ada yang lain. Kemudian yang selanjutnya kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, man asyraqat bidayasuhu asyraqat nihayasuhu. Artinya adalah sesiapa yang tahap permulaannya adalah terang benderang, tahap penamatnya juga adalah terang benderang. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, artinya di sini adalah sesuatu yang dimulai dengan niat yang baik, maka akhirnya pun akan jadi baik. Paham kan bapak-bapak dan ibu-ibu? Sesuatu yang pada awalnya mereka berniat dengan baik, maka akhirnya pun akan baik. Contoh, niat kita semata-mata karena Allah, maka akhir kita pun akan karena Allah. Dengan syarat tadi, sungguh-sungguh kita berniat semata-mata mencari keredaan Allah. Berat rasanya bapak-bapak dan ibu-ibu. Imam Ibnu Athaillah ini memang kata-katanya simpel, tetapi kalau dipahami secara mendalam betul juga maknanya. Karena yang dikatakan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini adalah sesuatu itu kalau dimulai dengan niat karena Allah, maka ia akan berhasil di akhirnya. Itu maksudnya. Jadi kalau orang yang di awalnya niatnya bukan karena Allah, celaka dia. Celaka. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kadang-kadang kita ini yang paling sulit kadang-kadang adalah ketika kita berhadapan dengan orang lain, tiba-tiba lupa kita untuk berniat karena Allah. Kenapa? Timbullah dalam hati syahwat dan hawa nafsu mengatakan, aku adalah orang nomor satu. Aku yang berkuasa. Aku yang memiliki segala-galanya. Akhirnya bagaimana? Nasibnya samalah kayak Fir'aun. Nasibnya sama kayak Korun. Awal-awalnya pertama mereka di depan pengikutnya dia merasa berkuasa. Pas tenggelam baru dia mengatakan, aku percaya dengan Tuhan Musa. Apa kata Allah? Dah terlambat. Tenggelam sono katanya. Ngapain baru sekarang? Jadi jangan seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu. Allah itu sebenarnya maha penyantun. Dan juga Allah itu maha keras. Kalau seandainya Allah itu keras, manusia yang tidak bertaubat sebelum mereka meninggal, atau sebelum mereka meninggal atau dicabut nyawa tak bertaubat, maka hukuman Allah sangat keras. Menangis-nangis kita dalam kubur minta taubat, tak peduli Allah. Apa kata Allah? Rasain lo, kemarin di dunia sombong banget katanya. Sekarang rasakanlah. Tetapi kalau Allah diingat ketika hidup di dunia, maka Allah sangat ingat mereka ketika mereka di alam kubur. Begitu Allah. Maka dalam firman Allah itu mengatakan, fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah engkau kepadaku, aku akan ingat kepadamu. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah ini sebenarnya dia itu melihat kita. Ada, Allah itu ada. Tetapi dia tidak nampak dengan mata zahir kita. Jadi berhati-hati kita bapak-bapak dan ibu-ibu melangkah ini. Dari rumah menuju ke masjid. Dia tengok Allah kan, ini apalah niat sebenarnya ini. Ini niatnya sebenarnya nak cari kue atau nak cari apa sebenarnya.
Diperhatikan Allah. Kalau niatnya karena Allah, maka Allah senang dengan dia. Kalau niatnya nak mencari kue, tiba-tiba kata Allah, rendah betul lah derajat budak satu ni. Kenapalah manusia seperti ini ada di muka bumi ini? Rendah kali. Makanya bapak-bapak dan ibu-ibu kan, kita sebenarnya harus memperbaharui segala tindak tanduk yang kita lakukan. Jangan semata-mata kita hanya untuk mencari dunia, tetapi yang harus kita pikirkan adalah bagaimana nasib kita nanti di akhirat kelak. Orang-orang yang korupsi itu memang mereka itu hanya peduli dunia, tapi tak peduli mereka nanti kalau seandainya dia dihitung harta-hartanya, dia hitung, wah ini kayaknya, ini triliunan duitnya ini, kemana ini katanya orang. Sedangkan orang miskin, apa kata orang miskin? Rasain loh, kemarin duit banyak tak mau berbagi sama saya. Sekarang rasakan duit banyak, banyak juga yang ditanya sama malaikat. Ini kemana ini? Ini larinya kemana ini? Wah ini kayaknya lama nih di neraka ini. Kalau orang miskin bilang, Alhamdulillah ya Allah, duit aku sedikit, hisapnya pun sebentar. Walaupun aku sedikit duit, tetapi aku merasa lega. Kenapa? Ya apa yang nak dihisap? Hanya baju dan celana yang punyanya. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita melihat hikmah kenapa ada orang kaya, kenapa ada orang miskin. Kemudian yang selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mastudi'a fi ghaibi sarairi zahara fi syahadati zawahiri. Apa yang tersembunyi di dalam kegaiban rahasia batin akan menjadi zahir pada penyaksian perkara-perkara yang zahir. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, yang dimaksud dengan perkataan Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari adalah sesuatu yang tersembunyi dalam kegaiban, maka dia akan menjadi zahir dalam perkara-perkara zahir. Jadi di sini yang dimaksud adalah perbuatan manusia. Kalau misalnya niatnya betul-betul mencari karena Allah, nampak dia. Ini memang betul ini mencari Allah ini, bukan mencari orang. Kalau dia betul-betul mencari orang, terlihat pula tingkah lakunya mencari orang. Jadi tak pernah manusia ini bapak-bapak dan ibu-ibu, Allah Subhanahu wa taala itu dibiarkan saja. Allah tak pernah membiarkan sedikit pun manusia berbuat sesuka hati. Allah mengatakan afahasibatum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilaina la turja'un. Jadi manusia ini, kita ini bapak-bapak dan ibu-ibu, sebenarnya kita ini senantiasa dilihat, dicatat perbuatan kita. Jadi perkara-perkara yang gaib dalam hati kita akan terlihat. Contoh, sepandai-pandainya tupai melompat akan jatuh juga. Sepandai-pandainya Superman terbang, jatuh juga. Jadi bapak-bapak dan ibu, sepandai-pandainya kita menyembunyikan bangkai, akan tercium juga. Sepandai-pandainya orang menipu, akan ketahuan tipuannya. Jadi kita ini sebenarnya tak boleh hitam putih. Kalau putih, putih saja. Kalau hitam, ya hitam aja. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala yang dikatakan Syekh Abdul Qadir Jilani, Allah itu memang sangat dekat dengan orang yang berbuat jahat ketika mereka berhenti dari kejahatannya.
Jadi dikutip di sini, orang yang sudah berhenti dari kejahatan, artinya dia tak hitam putih begitu. Yang kalau manusia, Allah itu sangat jauh. Orang yang taat tetapi mereka berhenti dari ketaatannya. Jadi nampak bapak-bapak dan ibu-ibu, kita ini sebenarnya tak boleh sesuka hati melangkah kaki. Karena hidup boleh dilakukan sesuai dengan syariat Allah. Jadi kalau kita kaitkan dengan rasa syukur, bersyukur bapak-bapak dan ibu-ibu. Walaupun duit tak ada. Misalnya lah kan, ya Allah kemarin aku tak punya duit. Itu bagaimana ceritanya ya Allah? Belanja tak ada. Tetapi kalau dipikir-pikir kan, betul juga. Kalau tak ada duit, saya ringan juga hisap saya. Mati saya ringan hisap saya. Terus bagaimana dengan orang kaya? Berpikirlah orang kaya, enak juga jadi orang kaya. Bisa beli ini, bisa beli itu. Tetapi kalau dipikir-pikirkan lagi di akhirat berat juga ya. Kenapa? Karena mereka tidak lepas dari namanya hitungan kalkulator Allah. Ini 1 tambah 1, 2. 2 kali 2, 4. Dihitunglah duit-duit semuanya. Ada yang melenceng sedikit, plak, langsung dilempar sedikit ke neraka. Sedikit baru. Yang banyak-banyak bagaimana? Ini kayaknya orang satu ini memang tak bisa diatur ini. Duit triliunan tapi lari entah kemana. Ini kayaknya azabnya berlimpah ini. Dari neraka biasa jadi neraka jahanam. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di sini maknanya itu sangat dalam. Kita tidak boleh bersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Tak bisa mulari ke mana-mana, mulari ke planet Mars sana tak ada orang sana. Ya. Jadi kita sebenarnya hidup ini haruslah didik hati kita, dididik kita bapak-bapak dan ibu-ibu. Jangan manjakan badan kita. Tak boleh kita manja-manjakan. Kenapa kita tak boleh manjakan? Karena Allah sudah bilang bahwasanya manusia ini mereka akan dituntut segala tingkah laku mereka selama hidup di dunia. Ketika itu mereka apa yang mereka lakukan, umurnya lari kemana, duitnya dibelanjakan kemana, dapat dari mana, kakinya melangkah kemana, matanya melihat apa, mulutnya bicara apa, telinganya suka nguping apa. Jadi hati-hati bapak-bapak dan ibu-ibu. Jadi hidup ini sebenarnya risih kita. Kenapa saya bilang risih? Kanan kiri ada malaikat, ditambah pula Allah yang melihat. Tak tenang hati itu. Nak kemana-mana diikuti terus. Kecuali lah orang-orang yang pergi ke WC misalnya kan, ini Allah tak ada. Pasti Allah ada. Cuman tak bolehnya kita mengucapkan kalimat Allah. Masa di WC mengaji di ruang WC tak boleh. Ya. Kemudian yang selanjutnya kata Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, syanu baina ma yastadillu bihi aw yastadillu alaihi. Al-mustadillu bihi arfal haqq li ahlihi fa asbatal amra min wujudi aslihi wal istidlalu alaihi min adamil usuli ilaihi wa illa famata ghaba hatta yustadalla alaihi wa mata ba'da hatta takunal asaru hiya allati tusilu ilaihi. Yang artinya adalah alangkah amat besarnya perbedaan antara orang yang berdalil dengannya dengan orang yang berdalil ke atasnya. Orang yang berdalil dengannya yakni orang yang mengambil kewujudan Allah sebagai dalil bagi kewujudan alam, telah mengenali kebenaran pada ahlinya, maka dia pun menetapkan urusan itu daripada kewujudan asalnya.
Jadi kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ini di sini bahwasanya orang yang betul-betul melihat keberadaan Allah dan menjadikan keberadaan Allah itu yaitu bumi yang kita pijak, udara yang kita hirup, langit yang kita lihat, malam dan siang yang senantiasa berganti-ganti. Inilah pertanda orang-orang yang betul-betul melihat keberadaan Allah. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, saya yang khawatirnya satu, kita tiap hari berjalan, tapi tak nampak sedikit pun Allah. Yang nampak apa yang suka nafsu dan syahwat, itu ajaannya. Nah, ini yang paling kita takutkan. Kita sering berjalan kanan kiri pergi ke kota, kemudian pergi bekerja, tak melihat di mana keberadaan Allah. Tetapi yang nampak hanya apa yang diinginkan syahwat dan nafsu. Nah, ini yang paling berbahayanya. Padahal di setiap kita melangkahkan kaki, terlihatlah bahwasanya saya sekarang ini sedang menghirup udara. Udara ini dari Allah. Kemudian saya melihat langit, bahwasanya langit ini tak bertiang, tetapi inilah tanda keberadaan Allah. Kemudian saya melihat ada laut, kemudian ada gunung. Semuanya diciptakan bukan karena muncul sendiri bin salabin, tetapi ada yang menciptakan. Jadi orang-orang yang berfikir itu, bapak-bapak dan ibu-ibu, orang yang senantiasa menjadikan alam ini sebagai dalil kewujudan Allah. Nah, ini yang harus kita pikir-pikirkan bapak-bapak dan ibu-ibu. Kemudian yang selanjutnya kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, liyunfiqu zu sa'atin min sa'atihi alwasiluna ilaihi wa man qudira alaihi rizquhu as-sairuna ilaihi. Hendaklah yang punya keluasan membelanjakan daripada keluasannya, yakni daripada keluasan rezekinya, adalah ciri mereka yang telah sampai kepadanya, dan dialah yang telah dikadarkan ke atasnya atas rezekinya, yakni orang-orang yang rezekinya adalah sempit, adalah ciri mereka yang sedang berjalan, yakni yang masih belum sampai kepadanya. Jadi Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari menjelaskan bahwasanya ketika manusia diberi kelapangan rezeki, maka jangan lupalah mereka untuk saling berbagi. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ketika orang miskin, saya yakin kita ini semua pasti pernah jadi orang miskin, termasuk saya. Saya termasuk orang yang susah. Ketika kita susah, kita meminta kepada Allah, ya Allah, tolonglah, berikanlah kami kelapangan rezeki. Tiba-tiba diberi kelapangan rezeki. Nafsu dan syahwat berkata, jangan kau keluarkan infak dan sedekah, makan semuanya. Timbullah rasa tamak tadi. Kenapa manusia bisa tamak? Karena mereka tidak merasakan rezeki tersebut, merasa mereka lah yang usaha sendiri. Padahal dia waktu susah, apa dia bilang? Susah betul lah rezeki ini ya Allah. Minta dia kepada Allah, mudahkanlah rezeki ya Allah. Dimudahkan. Nah, ini yang paling kita khawatirkan. Terus bagaimana dengan orang-orang yang disusahkan masalah rezeki? Bukan berarti mereka itu tidak dikabulkan doanya, tetapi Allah sengaja menangguhkan segala apa yang mereka doa kepada Allah. Tujuannya apa? Allah memberi ganjaran sesuai dengan kesabaran mereka. Contoh bapak dan ibu-ibu,
Tak dapat mobil Pajero, Honda jadilah. Tak dapat rumah yang bertingkat, rumah untuk bisa berteduh jadilah. Tak dapat masjid 2 tingkat, 1 tingkat jadilah. Macam itu. Walaupunlah hidup ini bapak-bapak dan ibu-ibu penuh dengan tuntutan, tetapi yang namanya rasa syukur tidak boleh kita lepaskan. Kenapa? Karena hidup bukanlah untuk sekedar makan, minum, tidur. Tetapi hidup adalah untuk mengucapkan kata-kata yang baik ketika kita berkata. Contoh, kalaulah kita merasakan kesusahan, jangan langsung kita mengatakan, "Ya Allah, kenapa susah betul? Apa salah aku ya Allah?" kata dia. Biasanya yang terlontar kan itu sering itu. Yang susah apa? Alhamdulillah ya Allah. Walaupun susah, tetapi saya melihat inilah tanda-tanda Engkau ada ya Allah. Yang paling banyak sumpah serapah. Sumpah ini, sumpah itu. Ketika senang ingat dia anak bini. Tapi kalau susah baru ingat kepada Allah. Berhati-hati kita bapak-bapak dan ibu-ibu. Mungkin waktu sudah menunjukkan jam 7.20. Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, saya akan mengutip dari perkataan Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami, bahwasanya kunci langit dan bumi, dan kunci masuk surga, dan kunci bebas dari azab kubur, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi untuk mengamalkan kalimat syahadat ada 4 hal. Yang pertama sekali adalah lidah tak boleh berdusta. Yang kedua, hati tak boleh berkhianat. Yang ketiga adalah jangan memakan barang yang haram. Yang keempat, senantiasalah kita ikhlas dalam beribadah. Ikhlas di sini artinya tujukanlah segala niat kita untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bebas dari azab kubur, bebas dari azab neraka, masuk surga langsung. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.